Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Nama Maudita Mesti Dewi NIM 20113505. Itu nanti menjelaskan freeze in, freeze out atau FIFO. Terus untuk Bayu Apriansah itu 20113506 nanti akan menjelaskan LRU. Terus Ajeng Arita Mesti 20113522 nanti akan menjelaskan optimal. Nah, saya di sini menjelaskan freeze in, freeze out. Misal nih, kita nonton sebuah film. Nah, itu kan mesti kan dimulai dari detik ke 0. Nah, mesti itu kan nggak ada loading, nggak ada apa atau buffering. Nah, kayak masih aman-aman aja. Terus jadi kalau misalnya ngeliat ngebug atau kelihatannya nontonnya sampai ke detik berapa tapi udah di load sama CPU sampai ke berapa, jadi kita nontonnya ke menit ke 1 tapi udah di loadnya tuh sampai menit ke 3 supaya nggak terasa ngebugnya atau ngebufferingnya, tapi pada dasarnya di situ tuh terjadi algoritma write replace dan algoritma scheduling, yang mana tidak semua pack dari video tersebut itu akan diproses oleh media player. Tentunya ini beberapa saja, tidak semua akan di load satu persatu supaya tidak memberatkan RAM di dalam pack dari video tersebut. Kalau misal mau dimasukin ke dalam RAM semuanya, itu kan juga butuhin besar juga memorinya. Contoh di sini ada sistem operasi itu tuh menurut sebuah atau beberapa pack dari program yang kita sarankan. Ketika kita mau cat yang tadinya di menit ke 1 kemudian ke 20, dan nanti itu si komputernya itu atau PC-nya itu akan mulut ke pack yang dibutuhin di menit ke 20 yang namanya biasanya ada beberapa sekian detik tergantung dari komputernya. Biasanya itu menunggunya sampai 1 sampai 3 detikan. Tergantung dari komputernya atau ini juga sih. Belum nanti itu pokoknya tuh jadi ngebuffer gitu. Terus karena terjadinya pack fault itu dimana pack itu tidak ada di dalamnya, di dalam RAM, tapi harus mengambil dari secondary memory yang dinamanya pack fault. Kalau sumber dayanya sudah ada itu namanya heap. Terus karena pack yang sudah ada di dalam RAM sehingga dia tidak perlu swap in swap out. Tapi ketika sistem operasi itu melihat bahwa pack yang dibutuhkan oleh CPU itu untuk merunning belum ada di dalam main memory, terus di dalam RAM masih ada di secondary memory dan harus melakukan swap in swap out, itu namanya pack fault. Terus yang reference string yang nantinya dimasukkan ke dalam RAM nanti dicek dulu. Nah, di dalam pack kalau yang di RAM itu nanti jadi frame
backpacknya itu jadi frame. Terus yang frame di sini tuh dijatuhkan kepada programnya itu ada 3. Oleh sistem operasi maka akan ada 3 balok. Nah, ini di detik pertama sampai nanti selesai. Refreshing screen-nya semuanya akan masuk ke dalam RAM sampai programnya sampai selesai. Backnya itu akan di load-nya adalah urutan detik pertama, yaitu yang 321. Itu adalah urutan dari backpack yang nantinya akan dieksekusi oleh CPU dan wajib dimasukkan ke dalam frame RAM supaya program yang kita punya ini bisa berjalan sampai selesai. Terus first in first out itu yang pertama datang dia yang paling pertama disuruh keluar. Nah, yang pertama itu 3 itu demand oleh CPU untuk masuk ke dalam RAM karena masih kosong. Ini kan masih kosong. Masuk aja. Selanjutnya di satuan waktu kedua CPU ini demand 2 karena masih ada yang kosong. Berarti yang 3 itu masih ada di dalam RAM dan belum keluar. Nanti masih ada RAM juga yang kosong. Di satuan waktu yang kedua maka masuk ke sini, ke yang sini. Oke, masuk. Ini akan menjadi 32. Terus jadi untuk yang detik ketiga frame sudah dipenuhi oleh pack 321. Nah, 321. Kemudian karena belum ada satu maka ini nanti jadi pack 4. Pack 4 itu X terus yang itu pack 4. Terus di frame selanjutnya 30. Pertama kali hitnya ternyata di sini udah ada, maka dia pakai hit. Terus untuk yang itu kan kalau untuk yang 3 itu tidak, tetap di situ. Sama aja pakainya ya hit karena saya tidak terus tidak perlu mengerti apapun karena di dalam RAM sudah ada pack tersebut. Nah itu yang hard. Ternyata di sini nggak ada. Nah, caranya itu di sini cari yang paling banyak, yang paling lama tuh mana. Nah, yang paling banyak itu kan 3. Nah, ini nanti diganti jadi 4, 2, tuh. Ini jadi default 1. Terus yang seterusnya itu ke 1. Nah, 1 itu ternyata ada, maka dia di sama.
untuk yang selanjutnya 6. Ternyata backward karena dia nggak ada. Cari yang paling lama tuh mana? 4, 6, 1. Nah, untuk yang selanjutnya itu 2. 2 ternyata nggak ada, berarti dia backward. Cari lagi. Mana yang paling lama di sini? Ternyata yang 1. Nah, untuk yang 4 di sini ada, ternyata ada. Nah, dia berarti hit. 4, 6, 2. Kok 3 nggak ada yang di 3, berarti dia backward. Cari yang paling banyak itu mana, yang paling lama? 4. 2. Terus nah sekarang 4 nggak ada, berarti dia masuk ke backward karena dia nggak ada. Nah, cari tuh yang paling banyak yang mana? Jadi 6-nya, jadi mana diganti 4. Terus untuk yang 2 ternyata dia ada, maka dia hit. 3, 4, 2. 1 nggak ada, berarti dia backward. Cari tuh yang paling lama mana? 3, 4, 1. Di angka 2. 4 ternyata ada, tadi dia hit. Nah, ini ternyata yang paling banyak yang di angka 3. Nah, angka 3 diganti angka 4. Yang banyak itu ini sama itu. Nah, ini untuk angka 5 ternyata nggak ada, dia berarti backward. Nah, ini cari nah yang paling banyak ternyata di angka 3. Nah, terus yang kedua, ternyata nggak ada, jadi dia backward. Nah, yang banyak di angka 4. 4 diganti 2. 1. Ternyata 1 ada, dia hit. 2, 1. 3 nggak ada, berarti backward. Yang paling banyak mana nih? Ini 1. Nah, 3. Terus angka 4. Angka 4 nggak ada, berarti masuk backward. Nah, ini mana nih yang paling banyak nih? Yang lama 2.
paling banyak itu 5. Jadi 5 dikali 4. 2. Nah, terus untuk selanjutnya itu dicari hitnya. Nah, di situ sama tuh dicari defaultnya dulu ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Defaultnya ada 13. Terus untuk yang hit resource hit preferennya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagi totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19. Saya Bayu Apriansyah dengan NIM 20113506. Di sini saya mendapatkan bagian algoritma LRU. Yang mana algoritma LRU ini kepanjangan dari List Recently Used. Yang mana perbedaannya dengan algoritma FIFO, yang mana kalau pada algoritma FIFO patch yang datang pertama akan digantikan dengan patch yang baru. Sedangkan pada algoritma LRU ini dia akan melihat histori ke belakang. Jika patch yang paling lama tidak digunakan, maka dia akan digantikan dengan patch yang baru. Di sini kita menggunakan reference string yang sama pada sebelumnya. Langsung kita coba. Di sini ada patch-nya. Di patch program ini akan dimasukkan ke dalam 3 frame di sini, yaitu 3 frame ini adalah RAM. Karena pada RAM hanya dijatah 3 frame, maka hanya ada 3 baris frame. Langsung pada patch pertama yaitu patch 3. Patch 3 karena pada frame hanya masih kosong sama sekali, maka dia akan masuk ke frame pertama. Di sini terjadi state-nya patch 4, tandanya X. Kemudian pada patch kedua, di sini juga pada frame kedua juga kosong, maka dia akan langsung masuk ke frame kedua. State-nya juga patch fault. Kemudian pada patch 1 juga sama. Di frame 3 juga kosong, maka dia akan masuk ke frame 3. State-nya juga patch fault. Nah, kemudian di sini karena patch 3 ini masih ada pada frame, maka dia hanya meneruskan di frame pertama. Dan state-nya itu adalah hit. Kemudian pada patch 4, nah di sini pasti terjadi patch fault. Kemudian dia akan mengecek mana yang akan diganti. Karena 3 ini baru saja diganti, maka yang paling lama tidak digunakan yaitu frame kepada frame 2, yaitu patch 2. Yang akan diganti patch 2. Kemudian patch 1 di sini terjadi hit, tidak ada yang diganti. Kemudian di patch 6 di sini terjadi patch fault. Kemudian dia akan mengecek mana yang akan diganti, yang paling lama tidak digunakan. Di sini 1 baru saja dipakai, 3, yang paling lama tidak digunakan, maka 3 yang akan diganti. 1. Kemudian di sini ada patch 2, terjadi patch fault karena tidak ada 2 pada frame. Kemudian yang akan diganti yaitu 6 baru saja diganti,
1 juga, berarti yang paling lama tidak digunakan yaitu patch 4 pada frame 2. 4 diganti, statusnya patch fault. Kemudian pada patch 4 di sini juga terjadi patch fault. Yang akan diganti yaitu patch 1 ya pada frame ketiga. 4. Kemudian ada patch 3, di sini juga terjadi patch fault. Yang akan diganti patch 6. Nah, di sini terjadi hit karena masih ada patch 4 pada frame 3, maka tidak ada yang diganti. Di sini juga terjadi hit karena masih ada patch 2 di frame kedua. Kemudian pada patch 1 terjadi patch fault, mana yang akan diganti yang paling lama tidak digunakan itu patch 3 yang akan diganti karena dia paling lama tidak digunakan. Kemudian patch 4 lagi, di sini terjadi hit karena masih ada 4 di frame 3. Selanjutnya patch 5, di sini terjadi patch fault. Yang akan diganti yaitu pada patch 2 di frame kedua. Kemudian ada patch 2, di sini juga terjadi patch fault. Yang akan diganti yaitu patch 1 pada frame 1. Ada patch 1 lagi yang akan diganti yaitu 4, patch 4 ya. 1 di sini terjadi patch fault. Kemudian ada patch 3 juga terjadi patch fault. Yang akan diganti, dicek yang paling lama tidak digunakan yaitu 5 diganti. Kemudian yang terakhir ada patch 4. Kita lihat di sini yang paling lama tidak digunakan yaitu patch kedua, patch 2 pada frame pertama. Statnya juga patch fault. Oke, sudah selesai semua penghitungan patchnya. Kemudian akan dijumlahkan seluruh patch fault dan hit ratio-nya. Pertama, untuk patch fault-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Untuk patch fault-nya ada 14. Kemudian untuk hit ratio-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk hit ratio-nya ada 5:19. Hit ratio-nya ada 5/19. 19 ini ya, pokoknya 5:19. 19 ini didapat dari seluruh total patch yang ada di sini. Jadi iterasinya itu 5:19. Oke, itu tadi untuk algoritma dari LRU yaitu list and reuse. Kemudian di algoritma berikutnya ada optimal yang akan disampaikan oleh Mbak Ajeng. Nama saya Ajeng Ari Pramesti, NIM 20113522.
yang akan menjelaskan tentang algoritma optimal. Perbedaan optimal dengan LRU itu, kalau optimal kita ngelihat ke depan, tapi manakah yang paling lama yang nggak akan kita pakai, yaitu kita ganti. Untuk yang 3, 2, 1 karena sama, jadi saya langsung tuliskan saja. Kemudian untuk yang selanjutnya pasti hit. Karena 4 tidak ada di dalam frame, maka mari kita cek dari 4 ke 4 manakah yang paling jauh. Ternyata 3, maka akan kita ganti 3. Kemudian 1 adalah hit. Mari kita cek lagi untuk yang 6 ini. Mari kita cek lagi dari 4, 2, 1 manakah yang paling jauh. Yang paling jauh adalah 1, maka kita ganti 1. Selanjutnya 2, karena 2 sudah ada jadi hit. Selanjutnya 4 ini juga hit karena sudah ada. Selanjutnya 3, karena tidak ada di dalam frame, di antara 4, 2, 6 manakah yang akan paling lama digunakan? Pastilah 6. Selanjutnya 4, karena 4 sudah ada, mari langsung kita isi saja. Selanjutnya 2, karena sudah ada, pastilah kita langsung isi saja. Kalau yang 1 ini pasti backfall. Selanjutnya 4 lagi, karena 4 sudah ada, jadi 4 ini hit. Nah, ini backfall karena 4 paling jauh, maka 4 kita korbankan. Karena 2 sudah ada, jadi 2 hit. Karena 1 sudah ada, jadi 1 hit. Nah, kalau 3 ini fall karena 2 ini algoritma paling lama nggak diganti-ganti, jadi korbannya 2. Karena 1 paling lama nggak diganti-ganti juga, nah yang 4 ini jadinya. Nah, selanjutnya 4, karena 1 paling nggak diganti jadi 1. Nah, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Jadi pack full-nya adalah 10 dan bitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silahkan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada kesalahan saat menjelaskan materi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.